Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mencoba memaparkan tugas dari mata kuliah analisa dan desain. Akan mengambil judul pengembangan mobil banking PT Bank Sentral Asia atau BCA. Saya sendiri Aceh Mukmin, rekan saya Dewi Cartika dan Dita Prihatin Tias. Pada tahun 1955, NF Perseroan Dagang dan Industri Semarang Kaiting Factory berdiri sebagai cikal bakal Bank Sentral Asia, di mana BCA memulai operasionalnya pada tanggal 21 Februari 1957 dan berkantor pusat di Jakarta. Pada tahun 1970, BCA memperkuat jaringan layanan cabang. Pada tahun 1977 BCA berkembang menjadi bank devisa. Memasuki tahun 1980, BCA memperluas jaringan kantor bercabang secara agresif sejalan dengan deregulasi sektor perbankan di Indonesia. Dan BCA itu sendiri mengembangkan berbagai produk dan layanan maupun pengembangan teknologi informasi dengan menerapkan online system untuk jaringan kantor cabang dan meluncurkan tabungan hari depan atau tahapan BCA. BCA memasuki lini bisnis baru, yaitu perbankan syariah, pembiayaan sepeda motor, asuransi umum, dan sekuritas. Di tahun 2013, BCA menambah kepemilikan efektif dari 25% menjadi 100% pada perusahaan asuransi umum. PT Asuransi Umum BCA sebelumnya bernama PT Sentral Sejahtera Insurance dan dikenal sebagai BCA Insurance. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh BCA yaitu simpanan, di mana nasabah dapat memilih beragam produk simpanan yang diberikan kemudahan dan kenyamanan sesuai yang dibutuhkan, yaitu produknya adalah tahapan, kemudian tapres, simpanan pelajar, tabunganku BCA, laku BCA dolar, deposito berjangka, dan giro. Yang kedua adalah produk yang ditawarkan dari BCA adalah pinjaman. Pinjaman ini selanjutnya bisa menjadi pilihan nasabah adalah produk pinjaman yang bisa dinikmati beragam fasilitas dan keuntungan seperti kredit kepemilikan rumah BCA, kredit pemilikan apartemen, KPR ekstra, KPR refinancing BCA, kredit berkendaraan bermotor, dan kredit sepeda motor. Nah, di mana pada tahun 2016 Indonesia pengguna internet mencapai 132,7 juta jiwa dan pada tahun 2017 mencapai 143,26 juta jiwa pengguna internet. Jaringan internet ini dapat menghubungkan suatu kegiatan perbankan di mana banyaknya inovasi dalam mengembangkan proses berintegrasi perbankan dan kini hadir dinamakan dengan mobile banking. Mobile banking ini merupakan terobosan yang menarik karena dapat dilakukan 24 jam dan transaksi perbankan dapat dilakukan di mana saja selama nasabah bisa mengakses mobile banking ini dengan menggunakan internet. Nasabah tidak perlu membawa uang keluar dan datang ke bank atau ke ATM untuk membayar tagihan kredit atau tagihan-tagihan yang lainnya, sehingga dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan dan kini mulai memanjakan nasabahnya dengan mengurangi kegiatan konvensional di perbankan. Dan BCA ini merupakan salah satu bank yang pertama yang meluncurkan sistem layanan mobile banking di Indonesia. Mobile banking BCA atau yang lebih dikenal dengan BCA Mobil memberikan pilihan transaksi yang lebih efisien dan nyaman. BCA Mobil juga menginteraksi jaringan internet dan jaringan mobil yang terdahulu yaitu MBCA dalam satu interface. Proses BCA Mobil ini tidak hanya berhubungan dengan bank, akan tetapi juga melibatkan teknologi telepon seluler dengan penggunanya, sehingga dengan adanya BCA Mobil ini dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi operator seluler. Di masa depan e-banking akan menjadi aplikasi yang penting untuk bersaing yang harus ditawarkan oleh seluruh bank dan institusi keuangan. Elektronik perbankan mobile banking atau yang bisa disebut dengan m-banking
merupakan sebuah kemajuan teknologi dan komunikasi yang dipakai sebagai fasilitas dari bank kepada setiap nasabah bank. Fasilitas m-banking adalah sistem layanan dari lembaga keuangan atau bank yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler untuk sebuah transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian. Nah, ini salah satu contoh sebelum adanya m-banking, kita mau membayar apapun, baik itu setoran, bayar tagihan, atau transfer, kita menggunakan slip setoran BCA. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada rekan saya, Dewi Cartika. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Cartika. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai dokumen analisis. Jadi, kini Bank BCA itu sudah mempunyai fitur m-banking, dan cara mendaftarnya pun sangat mudah, yaitu dengan cara langsung datang ke bank melalui customer service dan mengisi formulir persetujuan untuk dibuatkan ID dan paspor. Lalu untuk aplikasi m-banking itu bisa di-download langsung di Play Store maupun di App Store. Untuk tampilannya sebagai berikut. Untuk slide berikutnya mengenai kebutuhan personil untuk analisis sistem. Pertama, ada operator. Operator dalam hal ini operator komputer. Mempunyai tugas untuk mengoperasikan komputer dan peralatan pendukungnya. Adapun operator yang mempunyai tugas dalam pemasukan data biasanya disebut sebagai operator entry data atau data entry operator. Yang kedua, ada analisis sistem atau sistem analisis. Analisis sistem mempunyai tugas sebagai antarmuka antar pemakai informasi dengan sistem informasi. Analisislah yang bertanggung jawab menerjemahkan kebutuhan pemakai menjadi sebuah perancang basis data. Lalu yang ketiga, pemrogram aplikasi atau application programmer. Program aplikasi mempunyai tugas untuk membuat suatu aplikasi atau program komputer yang dipakai dalam sistem informasi aplikasi yang dibuat berdasarkan spesifikasi yang dibuat oleh analisis sistem. Untuk yang keempat yaitu analisis program atau analisis programmer. Analisis program adalah suatu posisi di mana PDE yang bertugas sebagai programmer yang berhubungan dengan operasi internal komputer dan peripheral atau software engineer atau system engineer. Yang kelima, administrator basis data atau database administrator atau DBA. Administrator basis data bertanggung jawab terhadap struktur data di dalam basis data yang digunakan dalam organisasi. Administrator yang berperan dalam mendefinisikan standar data. Keenam, teknisi komunikasi data atau spesialis komunikasi data. Teknisi komunikasi data mempunyai tanggung jawab terhadap masalah komunikasi data dan jaringan komputer. Dan yang ketujuh ada teknisi penawaran sistem. Teknisi penawaran sistem bertanggung jawab terhadap kelangsungan operasi perangkat keras atau hardware engineer. Kedelapan, webmaster. Webmaster adalah personil yang bertanggung jawab terhadap isi halaman web yang dimiliki oleh organisasi. Lalu untuk selanjutnya mengenai proses bisnis. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank, sedangkan memberikan jasa bank adalah kegiatan pendukung. Agar kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana dapat berjalan secara optimal, maka diperlukan penataan organisasi dan pengelolaan bisnis yang efektif. Penataan organisasi dapat tercermin dari struktur organisasi yang dibentuk, sedangkan pengelolaan bisnis dapat tergambar dari proses bisnis yang berjalan. Dalam dunia perbankan, teknologi internet mulai menjadi tren, bahkan sudah menjadi standar de facto, dan untuk mobile banking mulai muncul sebagai salah satu servis dari bank. Sehingga dengan semakin populernya transaksi finansial atau perbankan via ponsel,
atau yang dikenal dengan m-banking, maka diharapkan pemerintah untuk mengurangi penggunaan uang tunai tidak lama lagi akan dapat diwujudkan. Untuk jenis-jenis transaksi dalam mobile banking diantaranya ada transfer dana, lalu ada informasi saldo, mutasi rekening, atau informasi nilai tukar, lalu ada pembayaran seperti pembayaran kartu kredit, PLN, telepon, listrik, asuransi, dan yang lainnya. Dan yang keempat ada pembelian seperti pembelian pulsa, isi ulang, atau saham, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Priyatini Tias akan menjelaskan mengenai flow map dari m-banking BCA. Yang pertama, buka aplikasi BCA Mobile, login akun BCA Mobile, tampilan menu layanan BCA Mobile, terus klik transfer, klik tambah daftar baru, input tujuan bank, input nomor rekening, klik lanjutkan, input nominal transfer, klik transfer, input PIN, dan selesai. Itu merupakan flow map dari m-banking BCA. Selanjutnya, konteks diagram. Diagram konteks sistem adalah titik awal yang baik untuk membuat diagram dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak, memungkinkan untuk melihat gambaran besarnya. Menggambarkan diagram yang menunjukkan sistem yang sedang digunakan sebagai kotak di tengah, dikelilingi oleh penggunanya dan sistem lain yang berinteraksi dengannya. Pemodelan diagram konteks mobile banking BCA yaitu dimulai dari personal banking customer, yaitu seorang nasabah bank dengan rekening bank pribadi. Selanjutnya menggunakan mobile banking system, yaitu memungkinkan pelanggan untuk melihat informasi tentang akun bank mereka dan melakukan pembayaran. Kemudian mainframe banking system atau perbankan mainframe system, menyimpan semua banking inti informasi tentang pelanggan, rekening, transaksi, dan lain-lain. Lalu mobile banking system, sistem perbankan seluler, mengirim email atau menggunakan email system, dan yang terakhir mengirim email ke personal banking customer atau perbankan pribadi pelanggan. Rincian biaya. Standar biaya pembuatan aplikasi dalam layanan Android aplikasi dan website plan membutuhkan biaya awal sebesar 3 juta rupiah dan biaya per bulan sejumlah 0,5 juta rupiah. Layanan iPhone aplikasi dan website plan, biaya yang dikeluarkan di awal sebesar 4 juta rupiah dan biaya per bulan sekitar 0,5 juta rupiah. Sementara layanan Android dan iPhone aplikasi serta website plan memerlukan biaya awal sebesar 6 juta rupiah dengan biaya per bulan sebesar 1 juta rupiah. Standar biaya pembuatan aplikasi untuk pengaturan domain milik m-banking BCA-nya sendiri yang dapat digunakan untuk back-end maupun URL website akan dikenakan biaya tahun sebesar 1 juta rupiah dan biaya untuk lebih dari 2 tahun sebesar 0,5 juta rupiah. Hal tersebut untuk melakukan CEO menggunakan domain favorit pilihan Anda, seperti pemilihan domain, perubahan nama server, pengaturan server, pengaktifan SSL selama 1 tahun, dan dimulai tahun kedua akan diperlukan biaya domain. Untuk akun Google, aplikasi toko memiliki akun bersama yang disediakan untuk pelanggan yang tidak dapat menyimpan akun Google Play yang tidak memerlukan kartu kredit pelanggan. Aplikasi toko juga memiliki layanan yang akan membantu Anda, pengguna m-banking BCA, hingga proses upload aplikasi ke Google Play. Perlu diketahui, jika tidak ada akun bersama untuk aplikasi yang diunggah ke aplikasi Store, sebab ada pelarangan dari pihak Apple, biaya tambahan yang diperlukan sekitar 1 juta rupiah per tahun. Server khusus dengan memerlukan penyimpanan hingga 200 GB dengan spesifikasi tinggi akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2,5 juta rupiah per tahun dan 2,16 juta rupiah untuk biaya selama 2 tahun lebih.
Sedangkan untuk pembuatan ikon toko dan logo toko akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1 juta rupiah. Kesimpulan dari sistem pengembangan m-banking BCA yaitu elektronik perbankan mobile banking atau yang biasa disebut dengan m-banking merupakan sebuah kemajuan teknologi dan komunikasi yang dipakai sebagai fasilitas dari bank kepada setiap nasabah bank. Fasilitas m-banking adalah sistem layanan dari lembaga keuangan atau bank yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler untuk sebuah transaksi seperti transfer, pembayaran, dan pembelian, di mana ada 3 cara untuk dapat mengakses m-banking, yaitu melalui SMS banking, download aplikasi m-banking, dan yang terakhir menggunakan fasilitas m-banking yang disediakan pada SIM card, sehingga para nasabah akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan. Sekian penjelasan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.